Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya dari Tiar Cahya Kusuma selaku Kasubdit Wilayah 2 akan memberikan atau memaparkan terkait dengan perkembangan terkait dengan profil desa dan kelurahan yang terintegrasi. Mohon izin Pak Wawan, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan upaya percepatan transformasi digital di Indonesia atau di khususnya kita di Kemendagri dan selaku pembina dan pengawas di pemerintahan desa telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tadi telah dijelaskan oleh dalam sambutan Bapak Dirjen, bahwa kita dalam upaya percepatan transformasi digital telah melakukan nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dengan Kementerian Dalam Negeri yang telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Kominfo dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan tindak lanjutnya, telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama baik secara teknis oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka itu, bahwa adanya sistem yang di Ditjen Bina Pemdes yaitu profil desa dan kelurahan. Pada dasarnya profil desa dan kelurahan mungkin Bapak Ibu di pemerintah desa sudah mengetahui terkait dengan profil desa dan kelurahan, bahwa definisinya yaitu gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi, sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi. Kalau Bapak Ibu di pemerintah desa sudah mengetahui bahwa data dasar keluarga itu terdiri dari berkaitan dengan potensi SDM, perkembangan kesehatan, perkembangan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban. Untuk potensi yaitu terkait dengan data potensi umum, data sumber daya manusia, data sumber daya alam, data kelembagaan, data prasarana dan sarana. Selanjutnya di tingkat perkembangan terdiri dari ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa dan kelurahan, dan pembinaan dan pengawasan. Bahwa profil desa dan kelurahan dalam rangka mempercepat integrasi data dengan Kementerian Komunikasi Informatika yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman dan PKS, bahwa kita sudah memiliki namanya EPRODESKEL yang pengembangannya sebagai data atau hub yang menghubungkan nantinya ke dalam yang akan dihubungkan dalam SIDK-NG yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dihubungkan dalam Desa ID. Nah, dasar pembuatan EPRODESKEL bahwa masih banyak data yang tersebar di setiap direktorat, khususnya di Ditjen Bina Pemdes, yang masih belum termanfaatkan. Banyaknya aplikasi yang bisa dikonsolidasikan seperti Pordeskel, Appdeskel, Seskudes, Sipades, dan lain-lain. Terus juga pentingnya data untuk membuat suatu kebijakan yang tepat, perlunya suatu wadah untuk pengelolaan data yang ada di dalam lingkungan bina pemerintahan desa. Jadi EPRODESKEL ini akan menghubungkan data-data yang berkaitan dengan di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Tujuan dan sasaran EPRODESKEL yang pertama, Ditjen Bina Pemerintahan Desa memiliki data yang valid dan terpercaya merupakan hasil dari validasi di tingkat pemerintah daerah. Menghindari duplikasi entry yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk jenis data yang sama.
sebagai sarana dan memvisualisasikan data di Ditjen Bina Pemerintahan Desa bagi masyarakat secara umum serta bagi pemerintah daerah secara khususnya. Meningkatkan peran pemerintah daerah berpartisipasi dalam memvalidasi data. Jadi Bapak Ibu nantinya ada setiap di Eprodeskel ada tingkatan untuk memvalidasi data yang menghubungkan nantinya ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Setelah paparan ini nanti akan dijelaskan berkaitan dengan Eprodeskel. Teknis dalam Eprodeskel itu sendiri. Ini adalah gambaran terkait dengan dashboard yang ada di Eprodeskel, yaitu untuk menyajikan data desa yang bersumber dari Prodeskel, Epdeskel, dan data lainnya. Pengumpulan dan pengolahan data aplikasi sistem informasi berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan terintegrasi sistem serta verifikasi data terlebih dahulu oleh perangkat desa, kabupaten, kota, dan provinsi yang berwenang. Dalam mengintegrasikan data, ini adalah skema data, integrasi data antara dashboard Eprodeskel dengan aplikasi lainnya. Data terintegrasi diambil dari data yang terakhir yang telah diinput oleh desa atau kelurahan. Kedua, data akan masuk ke dalam database yang setelah dilakukan cleansing data yang akan masuk ke dalam data produksi. Setelah itu data divalidasi maka dapat disajikan kepada pengguna melalui dashboard. Data yang telah terhubung di dalam Eprodeskel sudah dimasukkan di dalam API. Ini contohnya misalnya Siskudes yang ada di tayangan. Nah, yang terhubung dalam Eprodeskel sistem keuangan desa nantinya akan menggambarkan realisasi dan anggaran di tingkat pemerintah desa. Ini suatu pengembangan nantinya sistem yang ada di Eprodeskel dapat memberitahukan atau menginformasikan kepada pemerintah desa dalam notifikasi menggunakan WhatsApp message. Untuk rencana integrasi bahwa dashboard Eprodeskel akan menghubungkan di seluruh Ditjen Bina Pemerintahan Desa atau di direktorat-direktorat yang ada berkaitan dengan pemerintahan desa. Misalnya seperti data kode desa di Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Terus data Perdes Kewenangan Desa, data Pilkades. Untuk di Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa seperti jumlah APBD, data dana desa, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa ada jumlah data kepala desa yang telah mengikuti pelatihan, terus juga ada data perangkat desa dan data mengenai pelatihan-pelatihan atau fintech yang akan dilaksanakan. Terus selanjutnya Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa seperti data LKD, BPD, Binmas. Data kepengurusan PKK, data Posyandu. Untuk di Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa ada data Prodeskel dan data Epdeskel. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh pembuka dari direktur, Pak Direktur sudah menjelaskan bahwa kita pada saat ini merencanakan bahwa kedepannya profil desa dan kelurahan menjadi basis data berkaitan dengan integrasi data yang ada di profil desa dan kelurahan, sehingga Bapak Ibu yang telah menginput datanya di profil desa dan kelurahan yang telah mempunyai
web berkaitan Desa ID, mungkin datanya akan terlihat di dalam website Bapak Ibu di pemerintah desa. Jadi selanjutnya berkaitan dengan teknis akan dijelaskan oleh teman-teman dari Dirjen Pemerintahan Desa dengan Bapak Kustiaman dan Bapak Andi. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.